Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, rabbil warahmatullahi. alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan PSHK Universitas Islam Indonesia dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UI yang hadir pada kesempatan kuliah umum pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan PSHK yang dalam kegiatan Milad ke-15 pada pagi hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kuliah umum singkat saja terkait dengan konsolidasi demokrasi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita membahas demokrasi sebenarnya terkait persoalan-persoalan filsafat, persoalan-persoalan politik, dan persoalan-persoalan hukum dengan sendirinya. Persoalan filsafat terkait karena orang memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat bernegara, bagaimana caranya kita membangun sebuah negara yang kita anggap ideal ya untuk mewujudkan keinginan-keinginan dari rakyat atau masyarakat yang hidup dalam negara itu. Maka kita dapat mempelajari begitu banyak literatur filsafat sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi sampai sekarang. Orang menulis persoalan demokrasi dari perspektif filsafat seolah-olah persoalan yang tidak berujung, persoalan yang tidak pernah selesai, terus dibicarakan, terus dibahas, tapi juga perlu menemukan satu formula yang kita anggap ideal untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan tentang demokrasi itu sendiri. Dia juga menjadi persoalan politik dan didalami oleh mereka yang mempelajari ilmu politik, oleh karena bagaimanapun juga ya demokrasi terkait erat dengan kekuasaan, bagaimana membangun kekuasaan itu, bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana melakukan konsolidasi terhadap kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk meraih kekuasaan. Oleh karena ada soal pemikiran, ada persoalan real, pertarungan kekuasaan, maka timbul satu pemikiran, tidak bisa kekuasaan itu dibiarkan berjalan begitu saja semau-maunya, harus ada satu norma, harus ada aturan yang menata, aturan yang mengatur kehidupan negara, dan kemudian bagaimana caranya kita membangun sebuah sistem demokratis yang dianggap demokratis, dan kemudian segalanya itu jelas di mana batas-batas baik dari segi persoalan etik ya juga dibahas dalam filsafat maupun di dalam hukum, dan kemudian juga bagaimana ada satu norma-norma yang dapat disepakati bersama untuk mewujudkan impian kita membangun sebuah kehidupan yang demokratis itu. Tapi timbul pula persoalan baru oleh karena menciptakan suatu norma hukum adalah proses politik, dan di situ kekuatan-kekuatan politik saling bertarung untuk kemudian mewujudkan satu norma hukum yang kemudian mempunyai kekuatan mengikat. Dan seringkali seperti kita ketahui bersama bahwa kekuatan politik yang dominan itu akan sangat mempengaruhi corak pengaturan satu norma hukum yang berlaku di sebuah negara, dan itu pun menimbulkan pula persoalan demokrasi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Demokrasi sebenarnya merupakan sebuah sistem yang sulit, ya panjang, bertele-tele, ya memakan waktu banyak, ya menghabiskan banyak sekali biaya dibandingkan misalnya dengan sistem diktator. Ada orang yang berkuasa, apa maunya dia diwujudkan dengan kekuatan dan dengan paksaan. Mungkin juga tidak dengan kekuatan dan paksaan, mungkin orang mengatakan sudahlah daripada kita capek pusing memikirkan sesuatu, berdebat nggak habis-habis, ya kita serahkan ajalah kepada Bapak A, yang tadi Bapak A ini serba tahu tentang banyak hal, apa yang dia mau laksanakan ya pasti dia niatnya baik, ya lillahi ta'ala begitu, dan tidak neko-neko maunya sendiri, ya mungkin sistem itu akan lebih mudah ya. Jadi selalu ada satu perdebatan, ya demokrasi itu memang sulit dilaksanakan, diktator lebih simpel dan lebih sederhana, dan banyak orang kadang-kadang tidak sabar dengan proses yang panjang dan bertele-tele itu, seperti kita lihat dalam sejarah demokrasi di negara kita ya, dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1958 ya, kita kembali ke negara kesatuan dan melaksanakan pemilu tahun 1955,
ada DPR, ada konstituante, ada pemerintah yang terpilih secara demokratis. Ya. Kabinet yang dipimpin oleh 3 partai besar, Kabinet Ali Rum Idham ya dipimpin oleh PNI, Masyumi dan NU. Ya, tapi ya Bung Karno tidak puas dengan demokrasi yang dia bilang demokrasi bertele-tele, demokrasi stem-steman, ya, demokrasi ala Barat dan sebagainya dan sebagainya. Dan karena itu dia menggagas suatu demokrasi baru yang disebut istilahnya bahasa Belanda mula-mula demokrasi made leadership, demokrasi yang dipimpin. Ya, dipimpin oleh siapa? jadi satu pertanyaan, dan kali ini satu episode dalam sejarah negara kita di mana demokrasi yang diterapkan pada waktu itu menimbulkan banyak sekali kesulitan dan benturan-benturan. Lalu ada orang yang seperti Bung Karno yang revolusioner tidak puas dengan keadaan itu dan ingin membangun sebuah demokrasi yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Katanya dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, tetapi para pengkritik mengatakan ya ini demokrasi made leadership, demokrasi terpimpin itu dipimpin oleh seorang pemimpin. Ya dalam prakteknya memang seperti itu dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Nah, meskipun demokrasi itu merupakan sebuah sistem yang sulit, ya, tapi sampai hari ini kita belum menemukan sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi itu. Itu dia masalahnya. Ya, jadi seburuk-buruk demokrasi mungkin masih lebih baik daripada sebuah sistem yang diktator. Nah, apa namanya? Tapi sebaik-baik keadaan chaos ya lebih baik ada sistem yang diktator di negara itu. Sebab kalau satu negara tidak ada lagi orang yang bertanggung jawab, seperti sekarang misalnya terjadi di beberapa negara Afrika, termasuk Liberia yang 15 tahun perang saudara, dan kemudian Amerika kontrol, Amerika pergi, Cina datang, nah, terus begitu, tidak ada pendidikan, tidak ada pekerjaan, tidak ada semua, negaranya kacau balau, dan barangkali ya dalam sistem yang seperti itu harus ada orang yang bertanggung jawab. Masalahnya yang bertanggung jawab selalu dilawan oleh yang lain, sehingga terjadi terus perang saudara yang tidak henti-hentinya di negara Liberia itu. Nah, jadi meskipun dia merupakan sistem yang sulit, ya kita terima, kita jalani, dan terus-menerus kita melakukan satu reformasi demokrasi itu sendiri. Kita melakukan konsolidasi terhadap demokrasi itu sendiri. Dan dalam sejarah kita yang cukup panjang dari tahun 45 sampai sekarang, proses reformasi, pembentukan demokrasi, pembangunan sistem demokrasi, konsolidasi demokrasi itu berjalan zigzag, ya, terus mengalami proses yang cepat sekali mengalami perubahan dibandingkan misalnya dengan Malaysia yang merdeka pada tahun 1957, ya sistem yang mereka bangun itu relatif stabil sampai sekarang, yang mewarisi sistem kolonial Inggris diterapkan di Malaysia, begitu juga diterapkan di India, itu juga yang diterapkan di Pakistan. Jadi 3 negara ini hampir sama sebenarnya sistem pemerintahan dan rumusan konstitusinya, sistem kepartaian, demokrasi dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita membicarakan dari segi filosofisnya, kita mengatakan ya ideal sekali kalau sebuah negara itu mencerminkan keinginan dan kehendak, ya kalau bisa keinginan kehendak dari seluruh rakyat yang ada di negara itu. Paling tidak sebagian besar dari mereka yang ada di hidup dalam negara itu. Ya, tapi bagaimana kemudian kita harus mewujudkannya? Maka negara-negara modern yang mempunyai konstitusi, yang dalam konstitusi itu menata sistem demokrasi itu. Kita pun melakukan hal yang sama. Yang merdeka tahun 1945 di tengah-tengah satu perdebatan tentang bagaimana konsep bernegara kita itu. Ya. Apakah kita mengambil sistem yang diterapkan di negeri Belanda pada waktu itu, yang barangkali tidak sebaik sistem di Inggris yang diikuti oleh banyak bekas koloninya, tapi koloni Belanda kan tidak banyak juga. Kali kita sama Suriname, barangkali yang Afrika Selatan sudah lama ditinggalkan oleh Belanda dan digantikan sama Inggris. Tapi para pemimpin kita, ya, yang umumnya ya dididik ya, di sekolah-sekolah Belanda akibat dari politik
etisnya kolonial pada waktu itu memahami demokrasi itu lebih kepada sistem yang berlaku di negeri Belanda. Dan itu tidak hanya orang-orang yang dalam tanda kutip sekuler, tapi juga dari kelompok Islam pun memahami juga seperti itu. Ya, kita ingat misalnya pada waktu terjadi perundingan antara Indonesia dengan Belanda, ya perundingan Linggarjati yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian perundingan Renville yang dipimpin oleh Syahrir dan kemudian Amir Syarifuddin, itu Partai Masyumi itu dalam Kenip di Jogja itu oposisi habis-habisan, baik terhadap Linggarjati apalagi terhadap Renville. Sementara tokoh-tokoh Masyumi ada di dalam kabinet itu. Ya, Muhammad Natsir menjadi penasehat delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda itu, Muhammad Rum ada di dalam dan lain-lain. Dan yang menjadi ketua fraksi Masyumi pada waktu itu adalah Dr. Abu Hanifah. Ya, saya kenal baik almarhum itu, seorang dokter, seorang filosof. Ya, ya betul-betul otaknya ya, itu otak Barat begitu ya. Dan walaupun committed kepada Islamnya tidak kita ragukan beliau itu. Nah, fraksi di DPR itu mendesak, menolak Renville, meminta dibubarkan. Nah, dan meminta supaya orang-orang Masyumi yang ada di dalam kabinet, termasuk Kasman Singodimujo dan lain-lain yang ada di dalam kabinet Amir Syarifuddin, supaya mundur. Tapi apa jawab Muhammad Natsir? Muhammad Natsir mengatakan, ini adalah second kabinet. Ini bukan kabinet yang dibentuk berdasarkan partai politik sebagaimana tercermin di dalam Badan Pekerja Kenip. Baik kabinet Amir maupun pertama maupun kabinet Syahrir itu adalah second kabinet. Karena itu atas dasar apa fraksi Masyumi meminta supaya kami mundur dari kabinet. Nah, coba kita pahami bagaimana pada waktu itu para pemimpin kita memahami demokrasi. Ya, seperti demokrasi yang diterapkan di Belanda dan Eropa Barat pada umumnya di zaman itu. Ya, jadi mungkin dari segi pemikiran itu perdebatan ada ketika dalam BPUPKI, perdebatan ada di konstituante, tetapi apa yang terpahami tentang demokrasi, ya demokrasi seperti itu. Yang dipahami orang ini ada second kabinet, ada kabinet dengan partai dan sebagainya, ada sebuah koalisi dan sebagainya. Jadi merasa bahwa mereka di dalam kabinet bukan wakil Masyumi, mereka masuk di kabinet adalah sebagai orang perseorangan, dan karena itu partai tidak bisa memaksa mereka supaya mundur dari kabinet. Itulah yang dipahami orang tentang sistem demokrasi kita pada zaman itu. Nah, memang pikiran-pikiran banyak sekali tentang negara, tentang demokrasi di konstituante kita itu. Kita tahu ada yang sangat berpikir sangat Amerika, ada Muhammad Yamin misalnya di situ, ada yang berpikir sangat Belanda, Barat, ya, Hatta, ada yang sinkretis seperti Bung Karno, ada yang mencoba juga untuk, ada yang sangat Islam, Agus Salim, Kiai Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh yang lain. Bahkan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo pada waktu ditanya oleh Ketua Sidang, Dr. Rajiman Widyodiningrat, apakah kita merdeka menjadi sebuah kerajaan atau menjadi sebuah republik? 8 orang wakil dari Kasunanan Surakarta menyatakan menghendaki sebuah negara kerajaan. Tapi mayoritas mengatakan menghendaki sebuah republik. Dan ketika ditanya pada kelompok Islam yang menjawab Sukiman mengatakan bahwa ya, melihat kepada sejarah perkembangan Islam yang awal, ya, di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, maka sistem pemerintahan Islam itu lebih mendekati sebuah republik daripada sebuah kerajaan. Dan karena itu seluruh pemimpin Islam di BPUPKI itu menghendaki sebuah republik. Di konstituante juga sama. Semua menghendaki sebuah republik dan tidak terpikir untuk berpikir tentang khilafat seperti yang sekarang banyak dulu khilafat pernah menjadi isu tahun 26 ya, ketika Khalifah Utsmaniyah dibubarkan oleh Kemar Atatürk, ya. Lalu kemudian muncul komite khilafat, ya, dan gerakan pan-Islamisme segala macam.
Tapi itu seperti tidak ada pengaruhnya dalam debat di BPU PKI dan di Konstituante. Nah, baru dalam beberapa tahun terakhir ini di negara kita mungkin karena pengaruh dari Syria, pengaruh dari tempat-tempat lain, orang berpikir tentang Ahlul Halil wal Aqdi, bicara tentang khilafat dan lain-lain yang dulu sebenarnya tidak muncul dalam konteks pemikiran politik Islam di negara kita ini. Nah, jadi pikiran-pikiran yang ini menurut pendapat subjektif saya sebenarnya lebih mencerminkan pemikiran asli Indonesia didasarkan kepada adat dan juga dipengaruhi oleh Islam. Itu sebenarnya lebih kepada pemikiran Supomo. Supomo itu bukan orang sekuler menurut pikiran saya. Pak Supomo itu cukup jernih melihat persoalan-persoalan terkait dengan masalah adat dan Islam di negara kita ini. Dan Supomo membayangkan bahwa negara Republik Indonesia itu sebenarnya adalah desa. Ya. Desa seperti di Jawa dan di tempat-tempat lain, ya otonom desa itu. Ya, kalau di Jawa pendidikan namanya istilah begitu ya, lepas daripada kontrol dari kekuasaan yang ada di Solo maupun ada di Jogja, dan dia relatif otonom mengelola sesuatu. Kemudian sewaktu-waktu diadakan musyawarah desa di balai desa, ya, dan orang membicarakan masalah-masalah apa-apa, mereka memilih kepala desa. Jadi kata Supomo sebenarnya Indonesia itu adalah optrekking bahasa Belandanya, mengangkat ke atas ya dari konsep tentang desa yang ada di dalam masyarakat kita. Tapi konsep musyawarah desa segala macam itu jelas ada pengaruh Islam juga terhadap adat di desa. Jadi Supomo pun sebenarnya tidak berpikir sekuler ketika seingat saya tanggal 19 Agustus ketika menyusun kabinet, itu ditanya pendapat Supomo, bagaimana masalah-masalah agama, dia bilang masalah-masalah agama itu harus diurus oleh negara, itu kata Supomo. Nah, walaupun pada waktu itu belum disepakati membentuk Kementerian Agama, itu baru ada Kabinet Syahrir yang kedua, kalau nggak salah, ketika Pak Rashidi diangkat menjadi Menteri Agama. Tapi Supomo mengatakan urusan nikah, urusan talak rujuk, urusan waris, hibah, wasiat, itu diurus oleh Kementerian Kehakiman. Artinya memang Supomo tidak berpikir bahwa urusan agama itu dipisahkan dari negara seperti paham tanda kutip sekuler itu. Supomo menganggap bahwa itu diurus oleh negara, ya. Cuman tidak oleh Kementerian Agama, oleh Kementerian Kehakiman. Yang kebetulan Menteri Kehakimannya pun beliau sendiri pula, yaitu Profesor Supomo sendiri. Nah, jadi inilah sebenarnya konsep-konsep yang dibangun demokrasi kita itu. Ya, kita mengenal dualisme, ada DPR, ada MPR begitu, dan kemudian MPR itulah yang sesudah DPR dibentuk itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan desa itu. Sehingga kata istilah yang digunakan Supomo itu dari segi hukum tata negara itu agak berbeda. Dia menggunakan istilah wakil bagi rakyat dan menggunakan istilah utusan. Dewan Perwakilan Rakyat, ya, MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan dari daerah-daerah dan utusan golongan-golongan. Sehingga kata Supomo, MPR itu adalah mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi betul-betul ada di situ. Jadi ada banyak tafsir. Guru saya Ismail Suni menafsirkan bahwa kalau wakil ya dipilih, kalau utus ya diutus, tidak dipilih. Saya pikir pemikiran Pak Suni ada benarnya. Saya mempelajari konstitusi Pakistan sebagai satu contoh. Pakistan itu jelas Republik Islam begitu. Tapi di Pakistan ada minoritas orang Hindu sedikit, orang Zoroaster ada sedikit, orang Kristen juga ada. Lalu dan ada orang Ahmadiyah Qadian yang di Pakistan dianggap non-Muslim minority. Jadi orang kalau Ismailiyah enggak, itu dianggap Sunni, sama kayak Sunni. Tapi kalau yang Qadian itu dianggap kelompok minoritas bukan Islam. Nah, itu di dalam DPR Pakistan itu dengan pemilu ya macam-macam partai boleh ikut situ ya.
dalam pemilu, tapi ada yang diangkat, dilantik sebagai anggota DPR mewakili minority, yaitu mewakili orang Kadian, mewakili Buddhis, mewakili Hindu, dan mewakili suku-suku yang di pegunungan, mountain tribe istilahnya itu yang ada di Balochistan, di perbatasan dekat Afghanistan sekarang ini. Nah, sebab pikirannya kalau mereka itu ikut pemilu tidak akan ada mereka terpilih, sedangkan mereka harus ada wakilnya. Jadi sama juga seperti misalnya orang Dayak Keharingan atau orang suku Dani di Papua. Kalau disuruh ikut pemilu ya nggak akan terpilih. Jadi mereka ini memang supaya semua orang itu merasa Republik Indonesia ini ya punya kita, ya milik kita bersama. Dan karena itu semua ada di sana. Dan saya beberapa kali memberikan pendapat baik kepada Pak Harto, beberapa kali kabinet terakhir, kepada Gus Dur, bahkan kepada SBY juga. Saya bilang jangan lupa Gus, ya pertimbangkan bahwa kabinet itu harus mencerminkan seluruh orang Indonesia. Jangan sampai tidak ada orang Aceh di kabinet. Jangan sampai tidak ada orang Papua di kabinet. Jangan sampai tidak ada orang Ambon di kabinet. Orang Padang apalagi, Jawa apalagi, Sunda apalagi. Ya. Terus Gus Dur bilang situ bagaimana? Ya, terus saya orang Belitung, itu suku kecil, nggak ada juga nggak apa-apa, saya bilang begitu. Jadi kalau saya dipertimbangkan suku ya pasti nggak bisa saya masuk kabinet karena sukunya kecil sekali, ya anggota sukunya tidak sampai 300.000 orang, jadi sangat sedikit sekali, ya kecil sekali, ya. Dan itu mereka dengarkan. Maka beberapa orang termasuk Pak Freddy Numberi waktu itu yang saya bawa namanya terus menjadi menteri dalam kabinet, termasuk Pak Abdul Hasbullah Sa'ad dan lain-lain, supaya betul-betul bukan hanya MPR tapi kabinet itu juga harus mencerminkan ke warna Indonesia. Jangan sampai orang Papua, jangan sampai orang Aceh tuh. Kalau gitu kita ini nggak diajak ya. Nah, itu ada perasaan tidak enak dan perasaan-perasaan itu harus dijaga, jangan sampai timbul seperti itu. Nah, jadi seperti itulah pikiran kita ya. Awal tahun 45 itu yang sayangnya sebenarnya setelah amandemen konstitusi ya MPR-nya itu kemudian dipreteli habis ya. Sehingga saya berpendapat sebenarnya UUD 45 hasil amandemen itu satu perubahan fundamental tentang res ide, tentang ide hukum dan kemudian stats ide, tentang ide bernegara kita tanpa disadari oleh mereka-mereka yang terlibat dalam proses amandemen itu. Saya mulanya pada waktu 99 itu menjadi anggota MPR, jadi Badan Pekerja MPR juga, tapi saya hanya kurang dari sebulan jadi anggota MPR, terus jadi Menteri Kehakiman, maka kemudian Saudara Hamdan Zulfa menggantikan saya di situ. Dan saya Hamdan terus-menerus konsultasi dengan saya, tapi ya suara kita kecil dan kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang besar, PDIP, Golkar, dan lain-lain, sehingga tidak dapat mewujudkan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang ideal. Maka MPR dipreteli, ya, dan kemudian seperti yang kita baca sekarang, ya kewenangannya dia tidak lagi mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Dia lagi tidak merupakan lembaga yang supreme, yang tertinggi. Dia juga tidak, tapi konsekuensinya juga banyak ya. Ya, dia tidak bisa menunjuk pejabat presiden, dia tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden, dan itu bisa menimbulkan satu constitutional crisis. Ya. Apabila pemilu gagal dilaksanakan, misalnya, ya kan, kita karena sebab apa kita, entah itu sebab bencana alam, kerusuhan, pandemi. Lalu siapa yang bisa menunjuk pejabat presiden? Siapa yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden? Seperti MPRS lakukan pada tahun 1966, ya, memberhentikan presiden, lalu kemudian bahkan waktu itu menunjuk pejabat presiden, ya. Jadi ada kewenangan. Mereka sekarang kalau terjadi krisis seperti itu, nggak ada jalan keluar. Itu yang bidang hukum tata negara disebut dengan constitutional crisis, krisis konstitusional, di mana ada satu masalah besar yang dihadapi oleh negara itu, tapi dia tidak ada jalan keluar yang diberikan oleh konstitusi bagaimana cara mengatasinya. Ya. Ada yang bilang mas saya triumvirat aja, itu triumvirat kalau presidennya sudah berakhir masa jabatannya, triumviratnya bubar juga, nggak ada juga. Jadi siapa yang akan memerintah? Ya, mau macam-macam sekarang, mau perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan sebagainya. Persoalannya
Siapa yang legitimate mengambil keputusan untuk itu? Ya, nggak ada. DPR dengan presiden tidak bisa, hanya menghasilkan undang-undang. Ya. Amandemen konstitusi dilakukan oleh DPR dengan prosedurnya juga tidak sederhana, menerapkan pasal 37 sekarang ini. Nah, kembali kepada persoalan awal tadi bahwa kita sepakat memilih demokrasi. Dan tahun 45 itu kita sudah rumuskan UUD 45 yang lama seperti itu. Dan kita ketahui bahwa UUD 45 yang pertama itu kan sebenarnya hanya sementara ya. Kalau kita baca aturan tambahan itu kan dalam 6 bulan sudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, Presiden menyelenggarakan segala sesuatu yang diatur Undang-Undang Dasar ini dengan dibantu oleh sebuah komite nasional kan gitu. Dalam 6 bulan ya sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, saya menafsirkan ini sebenarnya bahwa UUD 45 yang pertama itu sebenarnya hanya dirancang berlaku untuk 2 kali 6 bulan saja sebenarnya. Dalam 6 bulan, Presiden menjalankan kekuasaan penuh sendiri, hanya dibantu oleh Komite Nasional. Ya, jadi Presiden menjalankan kekuasaan DPR, MPR, Mahkamah Agung di tangan Presiden sendiri. Ya, walaupun ya prakteknya tidak seperti itu juga. Kita tahu bahwa Mahkamah Agung kemudian dibentuk bulan Agustus itu, KNIP juga kemudian berubah fungsinya menjadi DPR pada bulan Oktober 45 dan sebagainya. Tapi teorinya memang hanya 2 kali 6 bulan. Oleh sebab itu, maka yang dipahami oleh rakyat adalah bahwa karena ini sementara, ya partai kita bentuk. Maka berbondong-bondonglah orang mendirikan partai-partai politik. Yang pertama kali berdiri itu 21 September tahun 1945, Muhammad Yusuf mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Ya. Baru kemudian, karena pada tanggal 19 Agustus waktu UUD 45 disahkan, pada waktu itu rencananya kita hanya akan membentuk satu partai saja, yang namanya PNI Stats Party, PNI Partai Negara. Ya. Diketuai oleh Bung Karno, dan daerah-daerah itu sudah membentuk. Wilopo sudah membentuk PNI Jakarta, Maneh Sopian membentuk PNI Makassar, dan sebagainya. Tapi ya, begitu dimulai itu ditentang langsung. Ya. Ditentang oleh banyak orang, oleh Syahrir, oleh Syafruddin Prawira Negara. Mereka mulai menulis, mengatakan, mana mungkin negara demokrasi kok mau menerapkan satu Stats Party. Stats Party itu negara totaliter, atau negara komunis. Nah, maka partai-partai kemudian sudah berdiri, dan yang pertama kali muncul memang 21 September tahun 1945, dan pada waktu bulan Oktober itu juga ya tokoh-tokoh Islam mulai melakukan konsolidasi untuk menyelenggarakan Kongres Umat Islam di Jogja yang terlaksana tanggal 5 sampai 7 November tahun 45 di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Ketanggungan katanya. Saya sendiri nggak tahu di mana letaknya Ketanggungan, tapi saya baca koran Kedaulatan Rakyat November 45 itu ada berita agak detail tentang Kongres Umat Islam di Jogja tahun 1945 itu, dan itu merupakan primary sources untuk penulisan sejarah. Ya. Siapa pemimpinnya, apa anggaran dasar Masyumi itu ada diberitakan dalam Kedaulatan Rakyat tanggal 7-8-9 November tahun 1945. Saya pun membacanya dari mikrofilm karena susah mendapatkan koran itu. Nah, jadi tidak betul ya, orang mengatakan bahwa akibat maklumat Bung Hatta 3 November 45 terus partai-partai berdiri. Itu Bung Karno juga ngomong begitu ketika dia membubarkan partai-partai tahun 1958. Itu menyalahkan Bung Hatta karena menerbitkan maklumat 3 November 45 yang menjadi dasar berdirinya partai. Partai-partai sudah berdiri jauh sebelum munculnya maklumat 3 November tahun 1945 itu. Ya. Jadi ini barangkali banyak buku sejarah harus dikoreksi karena mengatakan begitu. Ya, tidak.
di bukunya Kehin juga banyak diceritakan bagaimana konsolidasi politik ya sesudah proklamasi itu sebelum tanggal 3 November didirikan ada maklumat wakil presiden itu. Nah, maklumat wakil presiden itu mengatakan sedikit hari lagi kita akan menyelenggarakan pemilihan umum. Ya, mungkin dengan pemilihan umum itu undang-undang dasar kita akan berganti dan presiden dan wakil pemerintahan yang baru akan dibentuk. Dan karena itu pemerintah menganjurkan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik untuk ikut dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1946. Nah, jadi kalau Februari 46 ada pemilu, maka Agustus 46 MPR sudah menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi memang betul. Jadi tafsiran saya bahwa UUD 45 itu dirancang untuk 2 kali 6 bulan. Ya. Di pemilunya Februari, MPR-nya itu sudah bersidang menetapkan Undang-Undang Dasar pada bulan Agustus tahun 1946. Jadi itu sebenarnya tafsiran, mungkin saya agak menggunakan metodologi hermeneutika untuk membaca teks ya. Apa sih yang dimaksud oleh penulis teks dan bagaimana teksnya itu sendiri. Dan saya sebagai pembaca teks memahami teks itu dan ada apa yang oleh Gadamer disebut dengan fusion of horizons untuk memahami mungkin saya subjektif membaca, yang nulis juga subjektif, tapi subjektif dia subjektif saya bisa melahirkan suatu objektivitas. Maka itu tafsir yang mungkin baru itu dalam dunia hukum. Nah, jadi tapi pemilu 46 itu tidak terwujud, ya, karena bahkan Februari 4 Januari itu bahkan kita sudah pindah ke Jogja ya, karena Jakarta sudah mulai diduduki tentara sekutu dan tentara nikah. Kita terlibat perang kemerdekaan, lalu kemudian sistem pemerintahan kita betul-betul parlementer ala Belanda, yang seperti yang saya katakan tadi ucapan Muhammad Natsir yang beda dengan menanggapi seruan Ketua Fraksi Masyumi Abu Hanifah, itu beda. Karena memang pemahaman mereka, ya pemahaman Barat terhadap demokrasi. Nah, baru kita tahu bahwa partai-partai berdiri ya karena aspirasi mereka, dan sebenarnya partai-partai itu sudah ada sejak zaman Belanda ya. Kalau PKI itu hidup lagi ya karena dulunya juga sudah ada PKI ya. Kalau Masyumi berdiri melalui Kongres Umat Islam itu juga sudah ada Serikat Islam, Partai Islam Indonesia dan lain-lain, walaupun mereka pada waktu itu sepakat untuk mendirikan Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Jadi istilah Masyumi tahun 45 itu bukan lagi singkatan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu banyak orang yang ya ngaku-ngaku paham dan kemudian mengerti, bahkan mendirikan partai namanya Masyumi, mengatakan ini partai Majelis Syuro Muslimin. Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu disingkat Masyumi. Itu pengganti MIAI, Majelis Islam ala Indonesia di zaman Belanda. Di zaman Jepang dibentuklah federasi baru. Dicari-carilah namanya itu yang enak di telinganya orang Jepang. Ya. Maka disebutlah Majelis Syuro Muslimin Indonesia, kalau disingkat Masyumi. Jadi kalau orang Jepang itu Masyumi itu nama perempuan. Mayumi, Masyumi. Itu nama orang Jepang. Rika, istri saya namanya Rika. Orang Jepang ya namanya begitu. Jadi nama-namanya supaya enak di telinganya Jepang. Nah, pada waktu tahun 45 itu ketika NU datang, Muhammadiyah datang, tokoh-tokoh perseorangan datang, termasuk Abu Hanifah yang tokoh Masyumi yang agak kontroversial dalam sejarahnya. Saya sedang mempelajari filsafatnya Pak Abu Hanifah, itu sangat menarik ya. Abu Hanifah itu dianggap orang sekuler aja. Dulunya temannya Amir Sarifuddin yang masuk Kristen, ya, temannya Sahrir, Yamin dan lain-lain. Dia datang ke Jogja pada waktu itu mau mencari senjata. Ya, cari senjata, dia dengar-dengar ada Kongres Umat Islam dan dia nimbrung di situ. Jadilah
Abu Hanifah Masyumi. Nah, dia sendiri ketawa menceritakan itu. Karena orang heran kata, kenapa saya jadi Masyumi? Enggak ada orang menyangka dia jadi Masyumi, orang kerjanya dansa minum bir. Jadi itu apa namanya? Itu gambaran tentang dia itu. Nah, jadi apa namanya? Kembali ke tadi ketika ditanya ya apa nama partai ini ya sudah bilang Masyumi aja. Jadi makanya dibentuklah namanya Partai Politik Islam Indonesia dalam tanda kutip Masyumi. Jadi Masyumi ya itu bukan lagi singkatan Majelis Syuro Muslimin. Masyumi just a name. Ya, itu saya menginterview Pak Natsir, Pak Harun Zakir, Muhammad Mawardi yang pada waktu itu masih pemuda, Anwar Haryono yang hadir di dalam Kongres tahun 45 itu rata-rata mengatakan ya Masyumi hanya sebuah nama, bukan lagi singkatan Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu yang lama. Makanya namanya resminya itu Partai Politik Islam Indonesia, Masyumi. Dalam Masyumi apa ya tanda kutip. Nah, jadi itu dibentuk dan rata-rata tuh siap untuk menghadapi pemilu. Nah, cuma pemilu tertunda-tunda dan baru terlaksana tahun 1955 dan sangat sulit untuk menyelenggarakan pemilu tahun 55 itu dan kebetulan pada waktu itu ya ada Perdana Menteri yang orangnya masih muda, umur 32 tahun, Pak Mr. Burhanuddin Harahap yang ditunjuk jadi Perdana Menteri dan dia mengatakan saya sanggup laksanakan pemilu dan dia laksanakan dan itu di luar prediksi banyak orang. Ya. Pak Burhan itu pun jadi Perdana Menteri, dia cerita sama saya lucu sekali, katanya Bung Karno sedang ke luar negeri, lalu Bung Hatta sakit di rumah sakit RSCM Jakarta, lalu dia membonceng Pak Natsir naik sepeda untuk menjenguk Pak Hatta yang sedang sakit. Terus ya biasa orang kalau sakit kan politik yang diomongkan, ini kabinet jatuh, bagaimana? Siapa yang akan ditunjuk? Masyumi, Bu Natsir bagaimana? Masyumi siap bentuk kabinet, ya siap saja. Tapi kami belum bicara. Ya sudah, ini Burhanuddin aja sudah jadi Perdana Menteri. Jadilah Burhan jadi Perdana Menteri. Beliau sendiri cerita ngakak dengan saya. Bagaimana ceritanya beliau jadi Perdana Menteri. Saya itu cuma boncengin Pak Natsir naik sepeda katanya. Jadi Perdana Menteri. Tapi memang di luar dugaan, ya kabinet Pak Burhan itu termasuk kabinet yang paling sukses dalam semua kabinet era parlementer itu, dan dia berhasil melaksanakan pemilu. Dan kita tahu bahwa pemilu tahun 55 itu pemilu untuk DPR, pemilu untuk konstituante, dan boleh dikatakan tidak ada pemenang pemilu tahun 55 itu karena tidak mencapai angka majority. Ya. Ada 15 provinsi pada waktu itu, Masyumi dapat menang di 10 provinsi, PNI menang di 2 provinsi, di Jawa Tengah dan Bali, NU menang di 2 provinsi, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, dan Partai Katolik menang di NTT kalau sekarang ini. Jadi itu yang terjadi tahun 55 ketika dibagi kursinya, ya, maka Masyumi dapat 58, PNI dapat 58. Ya, NU 45, PKI 39 dan seterusnya. Jadi memang Masyumi itu partai yang lebih merata seluruh Indonesia dibanding PNI itu sebenarnya partai nasional tapi partai Jawa Tengah Bali gitu, nggak nasional sebenarnya. Masyumi itu lebih nasional, dia 10 provinsi dimenangkan oleh Masyumi, termasuk di Maluku dimenangkan oleh Masyumi. Di luar dugaan banyak orang, karena zaman itu anggapan orang kalau Maluku itu pasti Kristen kan begitu. Saya aja waktu masih kecil tahunya itu kalau lihat orang Ambon itu ya biasanya tentara kenil ya di kampung itu, yang belakangan jadi polisi begitu. Nah, di belakang ada orang Ambon sholat Jumat. Orang Ambon kok sholat Jumat? Kita masih kecil itu kita nggak tahu kalau Maluku itu mayoritasnya Islam begitu. Nah, jadi inilah yang terjadi pada kita. Sebenarnya kita ini ya mencoba sistem yang sangat rumit pada tahun 55 itu ya. Pak Muhammad Rum mengatakan kepada saya, beliau mengajukan 102 pasal sebagai mendagri RUU Pemilu 55 itu. Tapi fraksi PKI mengajukan 200 amandemen. Jadi lebih banyak amandemen oleh fraksi PKI daripada oleh RUU-nya sendiri. Tapi akhirnya disepakati dan dilaksanakan relatif baik pemilunya, walaupun memang
kita tahu politik dikuasai Masyumi, tapi birokrasi dikuasai PNI pada waktu itu. Jadi memang agak susah juga di daerah-daerah itu karena jajaran pemerintahan itu dari pusat sampai ke daerah kelurahan itu dikuasai oleh PNI. Orang Masyumi tidak banyak di birokrasi, di politiknya Masyumi yang menguasai pada waktu itu. Dan akhirnya kita tahu ya tidak ada pemenang, ya, tapi PKI muncul sebagai satu kekuatan besar dan di luar dugaan banyak pihak, ya. Jadi Masyumi itu hanya dapat 7, sekian juta, PKI itu 6, sekian juta. Cuman dia menangnya di Jawa Tengah, maka suaranya cuma sedikit. Ya, tapi dari segi jumlah suara, ya itu hampir tidak jauh berbeda. Tapi dari perolehan kursi jauh perbedaannya karena Masyumi menang di daerah-daerah yang sedikit penduduknya. Nah, jadi kita coba konsolidasikan demokrasi kita itu berdasarkan kekuatan-kekuatan politik real yang ada di masyarakat. Ya. Hasilnya tidak ada kekuatan dominan. Ya. Itu tercermin di konstituante. Ya. Ketika berdebat mengenai dasar negara, ya, ada 3 usulan, ya, Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi. Ya. Yang sosial ekonomi menarik usulannya dan bergabung ke Pancasila. Dan kedua-duanya itu kekuatan berimbang. Ya. Walaupun belum pernah dilakukan voting atau apa, votingnya itu baru menanggapi usulan Juanda supaya konstituante menerima kembali ke UUD 45. Itu aja, votingnya itu ada di situ. Dan ketika itu fraksi-fraksi Islam mengatakan, oke, kita setuju kembali ke UUD 45, ya, kami bisa terima, tapi dibalikkan lagi kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itulah yang di-voting. Yang lain menghendaki PKI, PNI, dan lain-lainnya itu menghendaki supaya Pancasila aja tanpa 7 kata dari Piagam Jakarta. Sebenarnya yang di-voting itu tidak pernah Pancasilanya itu dengan Islam tuh betul-betul di-voting untuk kita ketahui berapa hasilnya. Nah, tapi ya kira-kira ini menggambarkan peta yang Islam dan yang pendukung Pancasila, dan 3 kali dilakukan voting, ya, tidak memenuhi apa yang ditentukan pasal 134, 136 Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 bahwa keputusan konstituante itu hanya bisa diambil apabila didukung 2/3. Jadi yang terjadi itu hanya 52% banding 48%. Yang menghendaki Pancasila tanpa Piagam Jakarta itu 52%, yang menghendaki Pancasila dengan Piagam Jakarta 48%. Jadi sebenarnya 2 kekuatan itu adalah kekuatan yang hampir seimbang satu dengan yang lainnya. Dan saya kira peta politik tidak begitu banyak berubah sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Karena itu saya menganggap bahwa Islam di Indonesia itu telah sedang dan masih akan tetap terus, ya, memberikan corak dan warna bagi negara Republik Indonesia ini. Tapi juga pihak nasionalis tidak bisa berkuasa sendiri, pihak Islam juga tidak bisa berkuasa sendiri. Yang terjadi sebenarnya harus kompromi daripada kedua belah pihak itu sebagai satu wujud konsolidasi kekuatan. Dan saya kira partai-partai politik juga mengalami banyak sekali perubahan pandangan ideologis dibandingkan dengan tahun 55 itu. Nah, tahun itu orang tuh berpikir ideologi, ya sudah, kamu mau milih apa? Ya, mau ke neraka atau mau ke surga, kira-kira begitu, ya kan? Kalau mau Islam ya udah dukung NU, dukung Masyumi, gitu. Dukung PSI yang lebih kecil. Kalau mau PKI sana, PNI sana, begitu. Nah, orang seperti tidak punya pilihan pikiran seperti itu. Tapi sekarang pikiran orang jauh sekali berubah, tidak seperti itu. Ya. Jadi jauh sekali perubahan pikiran. Jadi mungkin partai Islam juga makin nasionalis, tapi sebaliknya juga partai-partai nasionalis juga makin lebih mendekat ke Islam. Ya, di Golkar misalnya ada kekuatan Islam yang cukup besar di dalam tubuh Golkar itu sendiri, ya, kalau kita pelajari pengaruh Akbar Tanjung sampai ke grup Kahmi di dalam HMI itu di dalam Golkar. Begitu juga di PDIP, begitu juga di partai-partai lain. Mungkin PDIP satu partai yang harus dianalisis lebih dalam
dari kekuatan Islam bagaimana, kekuatan ex pendukung PKI di dalamnya bagaimana, kekuatan dari Kristen, kekuatan Protestan yang ada di dalamnya itu bagaimana, itu agak rumit mengkaji PDIP. Tapi di dalam itu juga terjadi pertarungan-pertarungan antara yang Islam dengan yang Kristen, yang macam-macam lah di dalam tubuh PDIP. Begitu juga di tubuh Golkar, Demokrat, dan lain-lain. Di Partai Islam pun juga ada ya berbeda-beda juga. PBB misalnya ada yang mungkin kalau saya mungkin agak lebih rasional dalam tanda kutip berpikir, tapi ya teman-teman yang lain tiap hari ngomongnya syariat mulu, kan pusing juga kita ngadapinya begitu. Jadi ini partai yang menegakkan syariat. Saya sendiri jarang bicara mengenai syariat karena saya tahu syariat itu adalah dasar asas hukum yang harus ditransform ke dalam bentuk sebuah hukum yang modern sebenarnya. Beda dengan kawan-kawan memahaminya syariah itu adalah fikih. Gitu. Nah, jadi demokrasi dan konsolidasi ini akan terus berjalan, dan kita sudah ikut pemilu banyak sekali dari tahun 71 sampai sekarang. Dan pemilu yang terakhir ini pun ya seperti itulah, ya, sudah disatukan. Ya, maaf nih waktu nggak cukup, lain kali ya kita bicara mengenai, tadi saya bicara yang lama ya, tapi kemudian bicara yang baru ini sejak 71 sampai 99 dan 99 sampai sekarang. Dan sekarang memang setelah amandemen konstitusi, ya konstitusi kita begitu, ada aturan-aturan dalam pasal 22 itu tentang penyelenggaraan pemilu, dan ada putusan-putusan MK, lalu pemilu dilaksanakan secara serentak seperti dilaksanakan sekarang. Tapi muncul lagi persoalan baru tentang parliamentary threshold, tentang presidential threshold, yang juga sebenarnya ya kembali kepada persoalan awal yang saya katakan bahwa ya ada persoalan filsafat, ada persoalan politik, ada persoalan hukum, dan persoalan threshold semuanya itu adalah persoalan hukum terkait dengan hukum pemilu yang dibentuk oleh DPR dan Presiden yang mencerminkan ya kepentingan politik yang besar. Karena itu nggak bergeming persoalan sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan dan dibawa ke MK. MK pun berapa kali juga mengatakan bahwa ini adalah open legal policy-nya pemerintah dan DPR, karena itu nggak bisa dinilai oleh MK. Tapi ya banyak juga kalau open legal policy, kita bisa tanya, open legal policy yang ada buat itu berlawanan dengan prinsip-prinsip konstitusi atau tidak, kan bisa dinilai juga sebenarnya. Kan mentang-mentang open legal policy, terus berapa sih orang boleh menikah misalnya, ya yang ada kan undang-undang perkawinan sekian. Tapi kalau misalnya mau diturunin, laki-laki boleh menikah 15 tahun, perempuan 13. Nanti dibawa ke MK, dia bilang, itu kan open legal policy. Kan celaka juga kalau kita berpikir seperti itu. Jadi banyak masalah yang kita hadapi, tapi saya kira mungkin nanti dalam diskusi bisa saya menjawab yang kontemporer sekarang terkait dengan konsolidasi pemilu 2024 yang akan datang. Tapi riwayatnya seperti yang saya sudah jelaskan. Karena sudah jam 11 barangkali. Terima kasih banyak. Silakan menyampaikan pandangan dan pertanyaan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusril yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Izinkan saya sebelumnya untuk menyimpulkan sedikit saja poin penting atas materi tadi. Demokrasi sebenarnya merupakan sistem yang cukup sulit, dan di Indonesia sendiri banyak yang tidak sabar dengan proses demokrasi yang lama dan bertahap tersebut. Serta meskipun begitu, sampai hari ini belum ada sistem yang lebih baik daripada sistem demokrasi tersebut. Dan di Indonesia sejarah panjang konsolidasi demokrasi ini berjalan zigzag dan terus berubah-ubah, dan kedepannya akan terus berjalan. Begitupun dengan penyelenggaraan pemilu yang meskipun dalam perjalanannya ditemukan banyak permasalahan. Maka untuk lebih lanjutnya akan dibuka diskusi atau pertanyaan yang akan diajukan oleh para peserta. Mungkin nanti Bapak Ibu peserta bisa raise hand, kemudian on mic, atau bisa disampaikan melalui chat. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triksi Anggraini, mahasiswi Universitas Jember. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Yusril Mahendra itu terkait pemilu 2024 itu, Pak. Partai politik apa yang kira-kira itu diprediksikan bakalan menjadi pemenang pemilu 2024 dan bagaimana cara mengamankan suara agar terhindar dari kecurangan pesaing internal, eksternal, dan kecurangan komisioner penyelenggara. Kiranya seperti itu Bapak pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sulit mau memprediksi ya. Tapi kalau duga-dugaan saya saja, sih sebenarnya tidak akan mengubah banyak formasi kekuatan politik yang ada sekarang dalam pemilu 2019. Urutannya tetap aja PDIP ada di atas, Golkar, kemudian PKS, Demokrat, begitu, PAN ke bawah lagi. Dan kalau kita lihat dari segi pengelompokan, memang partai-partai Islam itu berada dalam posisi di ujung tanduk ya, menghadapi threshold yang sekarang diterapkan oleh undang-undang sekarang ini. Apalagi mencapai angka 4% itu bukan merupakan satu hal yang mudah ya. P3 sendiri pemilu yang lalu itu 4,15%. Berarti sudah tinggal sedikit lagi. Kalau kurang hilang 0,15% itu P3 pun tidak lolos threshold. Dan mungkin akan muncul satu formasi kekuatan politik yang lebih dominan oleh PDIP, oleh Golkar, Demokrat, Nasdem, dan lain-lain. Yang mengkali tinggal PKS yang mewakili satu segmen tertentu dari kalangan Islam yang hadir di di dalam politik kita ke depan. Kalau saya melihat sebenarnya dari segi politiknya ya, itu terjadi makin memudarnya kekuatan politik Islam modernis di negeri kita ini, yang dulu diwakili Masyumi oleh Parmusi, PSII, dan lain-lain. Dan itu tergantikan oleh satu kelompok yang sekarang diwakili oleh PKS, sementara kekuatan NU, ya, kubu yang tetap bertahan dari dulu sampai sekarang, kekuatan itu lebih boleh dibilang relatif stabil seperti itu. Yang menjadi concern saya sebenarnya adalah bahwa sekarang maupun ke depan, ya, cerminan dari dua kekuatan politik Islam, kekuatan politik di Indonesia, baik yang nasionalis maupun yang Islam, walaupun definisinya itu sudah sangat longgar sekarang ini, itu jangan sampai hilang. Pikiran saya seperti itu. Jadi Indonesia ini tetaplah sebuah negeri Muslim yang nasionalis, ya, yang tidak berubah menjadi sebuah negara yang di mana basis kekuatan Islamnya menjadi pudar sama sekali. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah dan DPR itu sudah sepakat tidak akan mengamandemen undang-undang pemilu yang ada sekarang ini. Artinya pemilu akan sama seperti kemarin. Berapa kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold, ditolak. Begitu juga tentang verifikasi partai politik juga ditolak ya oleh Mahkamah Konstitusi. Hingga pelaksanaan pemilu itu memang sangat-sangat sulit sekarang ini. Kemudian kita tahu bahwa demokrasi itu kan asumsinya masyarakat itu beragam, ya, beragam etnik, beragam agama, beragam kepentingan, beragam ideologi, beragam macam-macam, begitu. Dan untuk itulah maka diadakan partai-partai politik supaya orang yang satu pikiran, satu ide itu bisa dikelompokkan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itulah sebenarnya bentuk konsolidasi demokrasi kita sejak tahun 45 sampai sekarang ya seperti itu. Ya. Lalu asumsinya ya orang diberikan kebebasan mendirikan partai. Sekarang sih mendirikan partai bebas saja. Ya. Saya waktu tahun 99 diminta Pak Habibie waktu itu mendraft undang-undang partai. Saya bilang 50 orang kumpul bikin partai, datang ke notaris, bikin akta, didaftarkan di Departemen Kehakiman. Jangan di Departemen Dalam Negeri karena terlalu politiking. Ya. Kalau Departemen Kehakiman itu kayak mengesahkan PT aja dia, dan bikin perseroan begitu, dan disahkan jadi partai politik. Tapi ya undang-undang harus verifikasi untuk disahkan menjadi badan hukum. Itu pun sudah merupakan suatu kesulitan tersendiri. Jadi partai itu harus, kalau nggak salah, harus berdiri di 2/3 wilayah, harus
2/3 provinsi, harus setengah kabupaten, harus sekian lagi kecamatan. Tidak gampang untuk disahkan sebagai sebuah partai politik. Nah, sudah disahkan sebagai sebuah partai politik, untuk ikut pemilu pun dilakukan verifikasi lagi, 2 tahap, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan itu gampang sekali partai dikerjain. Misalnya di Papua sana, misalnya, itu harus misalnya 2/3 kabupaten dan setengah kecamatan. Nah, dikatakanlah Kabupaten Paniai, ambil satu kecamatan X di sana. Untuk mengumpulkan orang di verifikasi faktual itu tidak mudah. Dan itu terjadi. Ya, seperti misalnya KPU melakukan verifikasi faktual untuk ikut pemilu. Itu pernah saya sampai berdebat habis di Pengadilan Tinggi Tun. Jadi KPU-nya itu mengatakan, saudara betul-betul melakukan verifikasi faktual. Dia bilang, ya, demi Allah, demi Rasulullah, saya lakukan verifikasi faktual. Betul, betul. Oke, ya. Ini kan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Ada 8 kecamatan dan 1 kecamatan. Ya, saya bilang, Anda datang sendiri? Iya, oke. Sekarang saya tanya, ada kuota KPU. Anda kalau naik kapal, mabuk nggak? Hakim menyela. Saya bilang, pertanyaan tidak relevan. Saya bilang, sangat relevan. Ngotot saya. Dan kemudian dia mengatakan, ya, jawabnya nggak. Oke, ini peta laut. Ini koordinat laut, ya. Dan saya biasa pergi ke situ. Jarak dari Kabupaten Kayong, dari ibu kota Kabupaten Kayong ke Kecamatan Pulau Kalimata, itu 242 mil laut. Dan itu kalau pakai perahu nelayan, ya, hanya bisa ditempuh dalam jangka waktu paling cepat itu 8 jam 1 mil. Ya. 1 mil 8 jam. Berarti berapa itu kalau 240 berarti sekitar 30 jam baru dia sampai ke situ. Nah, saudara mabuk laut atau tidak? Saudara nggak pernah menjawab tegas di sini. Tidak ada lapangan terbang di Kecamatan Kalimatan. Satu-satunya orang hanya naik kapal. Saudara saya tanya mabuk laut atau tidak, saudara au menjawabnya. Berarti saudara tidak pernah naik kapal laut. Berarti saudara bohong mengatakan bahwa saudara melakukan verifikasi faktual di Pulau Kalimantan. Itu terjadi. Bagaimana KPU itu ngerjain partai politik supaya nggak ikut dalam pemilu. Dan itu dibayar oleh partai lain. Gampang aja melakukan manipulasi-manipulasi seperti itu. Nah, jadi saya pikir berat, ya. Dan ya, apalagi sekarang ini pandemi, mengumpulkan orang tidak mudah. Nah, sementara MK tetap ngotot menolak permohonan supaya tidak ada verifikasi faktual. Tetap ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kembali seperti yang lalu. Nah, di tengah pandemi ini, kita akan menghadapi banyak sekali kesulitan. Dan dugaan saya, ya, kecurangan pemilu akan jauh lebih besar di tengah pandemi ini dibandingkan dengan yang lalu. Dan pemerintah dan DPR sudah memutuskan 14 Februari 2024 adalah hari untuk nyoblos dengan sistem pelaksanaan pemilu yang sama. Saya pernah punya pendapat begini. Kenapa kita tidak ubah pelaksanaan pemilu kita menjadi digital? Kita bisa belajar sama Filipina. Ya. Filipina negara tetangga kita yang kondisinya hampir sama dengan kita, pulau-pulau, sukunya banyak, ya. Partainya juga banyak, pendidikannya lebih kurang sama dengan kita, bahkan dari segi ekonomi Indonesia lebih maju daripada Filipina. Tapi dia bisa melaksanakan pemilu digital. Orang dengan handphone aja, dan kontrol sangat ketat. Walaupun kita tahu, ya ini juga menjadi lahan juga untuk melakukan manipulasi data. Ya. Sekarang pun kita juga pengiriman data dari daerah-daerah itu kan melalui sistem juga, melalui internet juga. Nah, jadi mungkin itu pemilu bisa terlaksana kalau kita mengubah ke sistem digital. Tapi kalau pemilu yang dilaksanakan nyoblos kayak kemarin pakai paku nyoblos ini datang di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, saya kira sangat sulit kita mengharapkan pemilu kita akan berhasil. Itu satu. Apalagi pemilu kita tidak hanya pemilu serentak semuanya. Pemilu DPR, pemilu apa semua akan dilaksanakan dalam satu sekali laksana pemilu seperti Filipina. Kita hanya nyontoh Filipina. Filipina itu milih presiden sampai milih
kapitan dan barangay istilahnya itu di kepala desa begitu, milih kapitan itu dilaksanakan pada hari yang sama. Ya, dengan luas wilayah 1/10 Indonesia dengan penduduk 110 juta. Itu yang terjadi di Filipina. Ya, mungkin dia tradisi Amerika di sana cukup kuat, ya dia bisa walaupun selalu terjadi kekerasan, terutama di Pulau Mindanao di selatan. Sama kelompok-kelompoknya sangat beragam dan orangnya memang agak temperamental, keras dibandingkan dengan orang di Pulau Luzon. Nah, jadi seperti itulah gambarannya kita. Jadi saya tidak terlalu optimis menghadapi pemilu tahun 2024 di tengah pandemi ini, apalagi sampai sekarang anggaran pemilunya juga belum ada ya. Anggaran pemilu itu dicicil berapa kali APBN, di daerah juga berapa kali APBN. Tapi sekarang uang untuk vaksin aja sudah kewalahan pemerintah begitu, dan kita belum tahu. Ya, Pak Bahlil pernah mengatakan kepada saya, ini bang kita bukan mau menunda pemilu nih, bukan memperpanjang jabatan presiden, kita mau menunda pemilu. Sama aja sih, ujungnya kan pemilunya ditundakan ya presidennya diperpanjang juga otomatis. Seperti itu yang terjadi. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi, apakah pemilu benar-benar dilaksanakan. Tapi kalau pemilu dengan digital itu cost-nya akan jadi murah. Kampanye nggak banyak, orang juga nggak banyak berkeliaran di lapangan-lapangan, tapi juga kampanye semuanya digital, ya tapi ya lagi-lagi merupakan sebuah eksperimen. Saya kira seperti itu. Baik, apakah sudah, Prof? Sudah? Ya, sudah. Baik, langsung saja kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, Prof, saya minta maaf untuk efektivitas waktu. Pertanyaannya kita tampung dulu semua, baru kemudian di bagaimana, Prof? Ya, boleh aja. Ada 2-3 jawabnya. Mudah-mudahan 11:30 selesai. Saya ada tamu lagi nungguin. Baik, Prof. Tamu dokter. Tamu saya nggak datang. Oke. Dokternya udah nunggu. Saya mempersilahkan kepada Mas Aji untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo, Mas Aji. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yusril. Terakhir bertemu Prof. Yusril tahun 2016 di Makam Raja Imogiri, Prof. Bersama Gusti Mung Kanjeng Wiro. Ya, sampai saat ini belum ada kegiatan lagi yang mengundang Prof. Yusril di Kasunanan Surakarta. Saya Aji, Prof. Perkenalkan, mahasiswa bimbingan Profesor Nikmatul Huda. Beliau juga hadir di sini. Yang saya hormati Profesor Nikmatul Huda, Bapak Ibu dosen ya, ada Bu Sri Astuti dan Pak Muntoha, dan juga Pak Alan dan Pak Yuniar, dosen-dosen saya. Prof, yang ingin saya tanyakan mengenai pemberlakuan pemilu dan demokrasi di daerah istimewa, Prof. Yang mana secara sejarah ketatanegaraan, karena Prof. Yusril ini kalau berbicara tentang sejarah ketatanegaraan ini kan sangat radikal, sangat kuat sekali ini pengetahuannya. Secara sejarah itu kan diawali dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, pasal 18 ayat 5, bahwa kepala daerah istimewa itu diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu sebelum Republik Indonesia dan tetap menguasai di daerah tersebut. Nah, dari konteks itu, kemudian di DIY contohnya pernah bergejolak tentang adanya penetapan atau pemilihan. Yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Prof. Yusril, dari sisi kontemporer, itu di daerah istimewa itu, kalau Prof. Yusril berpendapat, sebenarnya kalau berbicara penetapan itu masih relevan atau tidak. Karena kita berbasisnya pada pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan rakyat, di mana pemilihanlah itu yang harus ditonjolkan. Sementara kan kalau berbicara di daerah istimewa, adanya penetapan itu kan sebenarnya juga menghalangi hak konstitusional dipilih maupun dicalonkan maupun mencalonkan. Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Prof, terkait dengan pemilihan keturunan. Jadi sebenarnya kan harus saya berpikirnya itu harus dibedakan antara raja yang berkuasa di daerah istimewa dan gubernur
Kalau itu daerah istimewa yang setara dengan provinsi, itu kan harus dibedakan rajanya dan gubernurnya. Gubernurnya harus dipilih kalau memang memberlakukan sistem pemilu. Tetapi nanti yang mungkin diprediksi akan ada kegaduhan di DIY ya, Prof ya. Itu kan setelah adanya putusan MK pasal 18 huruf M tentang yang intinya nanti raja dan gubernur di DIY itu bisa seorang perempuan. Kan sekarang Mangkubumi itu sudah bukan Mangkubumi laki-laki tapi Mangkubumi perempuan dengan adanya putusan itu. Nah, sebenarnya bagaimana kalau berbicara tentang pemilihan keturunan siapa yang menjadi raja itu kan internal kerajaan sebenarnya. Tapi dalam hal ini adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi seperti ya pertentangan antara ada negara dengan paugeran. Nah, bagaimana Prof persinggungan antara putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan adat paugeran yang ada di suatu kerajaan untuk menetapkan raja yang bertahta, yang kemudian nanti akan berimplikasi raja itu menjadi seorang gubernur. Demikian, terima kasih Prof. Yusril. Ya. Baik, terima kasih Mas Haji. Selanjutnya kepada Boleh saya mau tanya? Mas Rizky Yuki Restu, bisa menyampaikan pertanyaannya, Mas? Izin Mbak, saya perempuan. Maaf Mbak, mungkin Ya. bisa inti-intinya saja ya Mbak? Iya, boleh. Jadi gini, mengenai demokrasi kepemiluan, misalkan kan banyak sekali ada problem-problem gitu kan di lapangan. Nah, sebelum adanya pemilihan, biasanya tuh para calon dan sebagainya itu melakukan misalkan kesalahan seperti money politik gitu kan. Nah, pertanyaannya simpel saja sih Pak, izin mau bertanya, siapakah yang yang bersalah mengenai tentang hal money politik tersebut, terus lalu siapa yang berkewajiban untuk menuntaskan sebuah money politik tersebut, karena kan seringkali itu dikaitkan dengan korupsi gitu Pak. Mungkin simpel saja sih pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya. Baik, Haris dari Karawang. pertanyaannya sudah selesai untuk sesi ini, dan ini sesi terakhir, jadi kepada Prof. Yusril mungkin bisa menanggapi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Go, Prof. Baik, terima kasih banyak. Saya sebenarnya sangat concern dengan daerah-daerah istimewa itu karena menyangkut sejarah negara kita sendiri ya. Betapa ikhlasnya para raja, para sultan di daerah-daerah itu untuk melepaskan kekuasaan mereka dan menyerahkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia, dan sebagai imbal baliknya tentu juga Republik sebenarnya harus memberikan respek yang sebaik-baiknya kepada mereka ya. Memang banyak negara-negara, pemahaman kita terhadap kerajaan-kerajaan dan kesultanan itu kan tidak sempurna juga sekarang. Kita selalu menganggap mereka itu semua takluk pada Belanda, mereka sudah menjadi jajahan Belanda, bahkan diperalat Belanda untuk meras bangsa kita sendiri, yang tidak seluruhnya seperti itu sebenarnya. Kalau kita pelajari dokumen-dokumen perjanjian-perjanjian yang mereka buat antara sultan-sultan itu, raja-raja itu dengan kerajaan Belanda, dengan kerajaan Inggris dan sebagainya, itu sebenarnya agak berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, memang Jogja lah yang satu-satunya diberikan status istimewa pada awal kemerdekaan kita itu sendiri, oleh karena memang supportnya yang begitu besar dan lebih nyata kepada perjuangan penegakan negara Republik Indonesia, walaupun juga tidak kurang daripada itu sebenarnya juga Sunan Surakarta juga melakukan hal yang sama, tapi mungkin memang pada waktu itu kurang menonjol jika dibandingkan dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di tempat-tempat lain juga, ya di Sumatera Timur, juga di Sulawesi, Sultan Buton dan lain-lain itu sangat kuat sekali dukungannya kepada Republik, bahkan menyerahkan seluruh kerajaannya itu kepada Republik kita. Oleh karena konstitusi kita memang mengakui bahwa kita adalah negara kesatuan, dan di tahun 45 itu tidak ada negara di dalam negara. Tapi kita mengakui keberadaan daerah-daerah yang bersifat istimewa, yang pengertiannya itu sangat luas pada waktu itu, termasuk juga daerah-daerah yang menjalankan pemerintahannya menurut
adat istiadat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Tapi khusus mengenai Yogyakarta sejak tahun 1948 itu saya sependapat bahwa sebenarnya daerah istimewa yang dulu eks sebuah kesultanan atau kerajaan. Kalau memang rajanya itu memang masih ada dan sepenuhnya diakui keberadaannya oleh masyarakat dan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan keseharian mereka, yang mereka tetap diakui keberadaan mereka seperti yang prakteknya satu-satunya ada di Jogja begitu. Dan tentu jalan yang paling baik adalah pemerintah sebenarnya tidak mencampuri urusan internal mereka. Ya. Jadi untuk Yogyakarta itu siapapun yang diputuskan oleh keluarga kerajaan itu menjadi raja berdasarkan ketentuan-ketentuan internal mereka, ya pemerintah republik yang harus respect, ya dialah raja. Dan diakui dialah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di situ. Hanya persoalannya kemudian apakah kita memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada raja itu, kepada sultan itu, untuk menjalankan kekuasaan di wilayahnya itu sebagaimana layaknya seorang gubernur yang dari waktu ke waktu juga konsep gubernur itu mengalami perubahan. Ya, dari tahun 45 sampai sekarang itu jauh sekali mengalami perubahannya. Nah, ketika sekarang ini gubernur-gubernur itu memang dipilih oleh rakyat dengan pemilihan yang model sekarang ini, dengan pemilihan langsung seperti itu. Tapi bagi Jogja, ya sudah, nggak ada pemilihan, siapapun yang dia tunjuk, ya, dia menjadi sultan di situ, menjalankan kekuasaan setara sebagai gubernur, sampai kapan dia akan berakhir. Nah, kemudian itu diserahkan kepada aturan internal keluarga mereka sendiri. Jadi pemerintah respect dan tidak mencampuri. Nah, cuman memang ada pengaturan-pengaturan yang misalnya kalau terjadi, apakah misalnya terjadi semacam impeachment terhadap kepala daerah dan sebagainya, itu memang masih memerlukan satu pendalaman. Ya. Saya dulu pernah juga dimintai oleh pendapat ya, menyangkut keluarga saya sendiri juga yang ada di Malaysia, ya, karena sistem kerajaan di Federasi Malaysia itu, Federasi Malaya, Malay Federation pada mulanya itu, dan dalam tradisi Melayu raja itu absolut, ya, raja itu kebal, nggak bisa dituntut, nggak bisa diapa-apain. Nah, cuman satu masalah terjadi ketika Sultan Johor memukul orang di lapangan golf dengan stick golf sampai mati. Gimana persoalannya? Dan itu jadi bahan perdebatan sengit di Parlemen Malaysia. Dilihat dari segi agama Islam, ya tidak ada orang kebal hukum. Pasti itu. Dan tidak tanggung-tanggung raja-raja Melayu itu adalah ketua agama Islam di tempatnya kekuasaan mereka. Nah, disitulah baru kemudian ada amandemen konstitusi Malaysia yang menetapkan pembentukan yang disebut dengan Tribunal Raja-Raja Melayu. Jadi kalau Raja Melayu itu dia disangka terlibat satu kejahatan, apapun kejahatannya, maka dia dituntut di tribunal khusus untuk itu. Nah, dan putusan tribunal itu final, tidak ada banding, kasasi, dan lain-lain. Tapi satu hari aja raja itu dihukum oleh tribunal, maka dia turun tahta. Nah, itu yang disepakati. Jadi saya susah payah merundingkan masalah ini, ya, dan kawan-kawan juga di Malaysia, saudara-saudara juga pada akhirnya ya seperti itulah yang terjadi. Nah, kita belum sensitif membicarakan masalah seperti ini. Cuma bedanya, karena Malaysia itu memang meniru sistem Inggris. Jadi kalau di pusat itu ada Federasi Malaysia, itu dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung, yang dipilih di antara 9 sultan, memegang jabatan selama 4 tahun. Dan dia tidak menangani kekuasaan langsung, karena ada Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Tapi Yang di-Pertuan Agung akan menunjuk Perdana Menteri berdasarkan suara terbanyak di parlemen, meskipun hanya 1 suara. Muhyiddin Yassin kemarin hanya 2 suara lebih daripada yang oposisi.
Dan Sultan tidak punya pilihan, yang di Pertuan Agung mengukuhkan dia sebagai Perdana Menteri Malaysia. Mahathir marah, Anwar Ibrahim marah, ya nggak pusing. Konstitusi mengatakan seperti itu, ya itulah yang dia laksanakan. Nah, di state yang ada, kayak Johor, Kelantan, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, dan lain-lain, itu ada chief minister, ada ketua menteri, atau menteri besar. Itu yang gubernur yang betul-betul eksekutif. Nah, jadi rajanya itu tidak langsung memerintah. Nah, tapi setiap minggu, gubernur ataupun Perdana Menteri itu melapor kepada raja itu tentang perkembangan yang terjadi, dan ada guideline yang diberikan oleh raja kepada yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya juga merupakan satu model yang dulu saya pernah bicarakan sebagai satu jalan kompromi untuk menyelesaikan persoalan di Surakarta sebenarnya. Karena bagaimanapun Surakarta juga daerah istimewa, tapi kemudian ditinggalkan. Dan mungkin itu merupakan satu jalan tengah. Mungkin agak berbeda dengan Jogja. Mungkin aja agak menjadi salah satu, tapi dijadikan daerah istimewa, tapi tidak mempunyai pemerintahan secara langsung, melainkan ada gubernur yang memang dipilih oleh rakyat, dan ya seperti Inggris ya, Ratu ataupun Raja Inggris tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau partai yang menang di parlemennya mau nggak mau ya, Raja ataupun Ratu Inggris akan mengukuhkan dia sebagai Perdana Menteri Inggris. Suka atau tidak suka itu persoalan lain. Itu monarki konstitusional yang diterapkan seperti itu. Nah, memang kita tahu di Jogja ada aturan-aturan sendiri bagaimana mengganti sultan, walaupun memang menjadi problematik karena belum pernah ada sultan perempuan dalam sejarah Yogyakarta Hadiningrat. Ya. Pernah juga saya waktu ngomong-ngomong dengan keluarga Sultan Oman beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Waktu itu Sultan Qabus masih ada, sebelum meninggal. Sebenarnya ada problem di Jogja sekarang ini karena tidak ada anak perempuan. Lalu salah seorang pangeran mengatakan, wah itu sederhana aja katanya. Itu kan kesultanan Islam kan? Iya, sekarang kesultanan Islam. Ya. Jadi kalau misalnya anak perempuannya cuma ada dua, katanya, tidak ada laki-laki, ya dua-duanya diangkat menjadi sultan. Kan dua laki-laki, dua perempuan sama dengan satu laki-laki, kata pangeran di Oman itu. Jadi, tapi saya kira tentu tidak akan sederhana seperti yang dibayangkan seperti itu. Jadi, kalau saya tetap mengatakan ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, tetap harus dipertimbangkan juga. Ya, yang penting bagaimana tradisi kesultanan itu tetap ada di Jogja dan kita hormati itu dari segi sejarah dan kultur masyarakatnya. Dan siapapun yang terpilih, ya itu yang kita serahkan untuk menjadi sultan. Saya kira ini juga yang menjadi langkah penyelesaian ketika saya diminta pendapat oleh pemerintah Pak SBY pada waktu itu dan DPR menyelesaikan pembahasan RUU tentang Yogyakarta. Saya kira itu jalan tengah kompromis yang bisa kita selesaikan di sana, dan mungkin sudah barang tentu ya makin lama akan karisma perorangan, ya seperti kita tahu HB10 mungkin sedikit lebih kurang karisma dibandingkan dengan HB9 misalnya. Mungkin yang selanjutnya juga akan lebih berkurang. Tapi pelan-pelan mungkin akan menerima juga konsep bahwa lebih merupakan sebuah dalam tanda kutip monarki konstitusional diberlakukan di sana, tidak langsung memerintah, tapi sebagai sultan atau raja simbolis yang memegang kekuasaan di Yogyakarta. Saya kira sejarah juga lah yang akan menentukan ke arah itu. Nah, kemudian mengenai politik ya. Mengenai politik ini memang selalu menjadi isu baik dalam pilkada maupun dalam pemilu. Maka yang kadang-kadang agak susah dibuktikan. Ya. Dan kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, MK mengatakan ya kalau ada aspek pidananya silakan dilaporkan ke polisi, KPK dan lain-lain. Jaksa silakan diproses secara pidana. Ya. Dan ini adalah kita mengadili aspek-aspek dari hukum tata negara dan aspek hukum administrasi yang menyangkut pelaksanaan pemilunya. Nah, jadi selalu akan ada timbul persoalan seperti itu. Saya ingat satu hari di Papua Barat kalau tidak salah, ada partai A dan partai B begitu. Jadi partai B merasa dia yang pemenang.
calon dia yang terpilih. Partai A mengatakan tidak, KPU sudah menetapkan dia. Lalu partai B itu tidak puas, terus melakukan, dan ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK-nya mengatakan tetap yang A adalah calon terpilih mewakili Papua Barat. Si B ini tidak puas, lapor polisi, laporan macam-macam, atas kemudian KPU-nya ditangkapi, dan kemudian dilakukan persidangan, dan terbukti bahwa KPU-nya itu menerima suap. Nah, jadi suap, menerima karena di KPU ya, jadi korupsi dan dipidana. Pada waktu itu partai B menulis surat kepada Presiden minta supaya diberhentikan. Nah, saya mensesnek pada waktu itu dan Pak SBY tanya, gimana nih Pak Yusril? Saya bilang ya untuk memberhentikan ya ada proses dari DPR. Ya. Ini prosesnya ke DPR tidak ada ya, ke Presiden, hanya partainya yang minta. Jadi kita nggak bisa proses karena prosedurnya tidak terpenuhi. Nah, repotnya saya waktu itu, Ketua Golkar adalah Yusuf Kala. Yusuf Kalanya Wakil Presiden. Dia bilang sama saya, Ril, kau ganti aja itu orang. Katanya, kau siapkan aja Kepresnya, kau kasih sama SBY, dia teken, selesai. Jangan teken-teken Pak Yusuf. Saya bilang, jadi urusan nanti. Ya. Nah ini kan udah jelas katanya. Ada putusan MK, dia terpilih. Tapi kan sudah dipidana, dan sudah ada buktinya bahwa orang ini terlibat. Dan sebentar lagi juga anggota DPR yang terpilih itu akan ditersangkakan juga sama dengan KPU-nya yang sudah, KPUD-nya yang sudah dipidana. Nah, saya ini kan kadang-kadang serba sulit, ya. Tapi saya mengatakan begini, ya. Ini memang saya mensesnek, tapi saya harus berpikir pakai ilmu lah, jangan pakai kekuasaan. Saya bilang begini Pak Yusuf, ya, ini benturan antara hukum pidana dan hukum tata negara. Ya, kita nggak bisa mengganti orang ini karena ada putusan pidana. Kalau dia melakukan tindak pidana penyuapan, money politik istilahnya, ya itu silakan dihukum, dan dia sudah dihukum secara pidana. KPU-nya sudah dihukum. Barangkali sebentar lagi anggota DPR-nya juga akan dipidana. Tapi dia, si A ini terpilih sebagai anggota DPR itu ada putusan MK. Putusan MK itu final and binding, tidak bisa diganti. Putusan pidana tidak bisa menggugurkan putusan hukum tata negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun dia terbukti nanti oleh putusan Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung di bidang pidana, ada putusan MK di bidang hukum tata negara. Tapi saya kira sanksi hukum pidana, ya dia dipenjarakan, dan dia sudah dipenjarakan. Nah, itulah hukuman bagi dia. Nanti kita tunggu aja. Kalau anggota DPR dari partai A itu, ya nanti ditangkap oleh KPK, ya sudah, dia diganti. Begitu dia diganti kan, calonnya Pak Yusuf kan nomor 2, yang otomatis akan menggantikan, kita akan mempersoalkan. Jadi penggantinya supaya tidak dari partai yang, kalau menurut hukum pemilunya, penggantinya dari partai yang bersangkutan, bukan dari partainya Pak JK. Nah, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi saya bilang, minta maaf, nggak bisa saya ngubah ini. Jadi saya tidak ingin mentang-mentang kita jadi pejabat terus otak kita tuh jadi bego gitu. Saya nggak mau juga. Saya tetap kritis dan berpegang pada ilmu, ya walaupun itu kadang-kadang kita dibuat tekanan, bukan dibuat tekanan, dibuat godaan juga kadang-kadang, gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap berprinsip seperti ini. Jadi kalau yang Anda tanyakan itu bagaimana kalau ada money politik, ya money politik bisa terjadi seperti itu. Walaupun belakangan MK agak sedikit radikal belakangan ini ya. MK bahkan bisa mendiskualifikasi orang yang dianggap money politik. Nah, ya menurut saya sih sebenarnya udah terlalu jauh kalau MK masuk ke sana, karena itu memang kewenangannya bukan lagi kewenangan MK, itu udah kewenangan badan pengadilan yang lain. Bahkan misalnya kewenangan bagi pengadilan tun misalnya, apakah seseorang itu memenuhi syarat atau tidak ikut pemilu. Ya seperti kemarin ya, orangnya belum selesai 5 tahun menjalani pidana penjara misalnya. Dia ikut pemilu, diloloskan oleh KPU, ditantang, dibawa ke pengadilan tun sampai Mahkamah Agung itu dimenangkan. Dia tetap berhak sebagai calon pemilu atau calon pilkada. Tapi ketika pemilu sudah selesai, dia didiskualifikasi
oleh MK. Nah, itu problem juga bagi kita. Pilkadanya sudah selesai, ketika diskualifikasi. Padahal kan menentukan apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak, itu tahapan pemilu. Dan kalau tahapan pemilu, itu kan kewenangannya kewenangan dari Badan Peradilan Administrasi, bukan kewenangannya MK. MK itu kan mengadili sengketa hasil pemilu. Tapi MK sekarang malah mengadili sengketa proses. Ya itulah yang terjadi. Kita jadi ya mesti sabar aja. Kita dari akademisi kadang-kadang kita tetap aja menyampaikan satu kritik dan pendapat. Saya pun kadang-kadang saya agak keras juga pada MK yang sudah terlalu jauh. Gitu. Ya, saya sebagai orang yang dulu mendraft undang-undang MK itu dan membahas RUU tentang MK itu dengan DPR. Saya mewakili Presiden pada waktu itu menghadapi DPR membahas undang-undang MK selesai. Jadi kadang-kadang saya itu kayak arsitek, ya menggambar bangunan. Ketika bangunannya udah jadi, arsiteknya heran. Kok begini ya bangunannya? Saya sering mengalami hal seperti itu. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu banyak mengalami dilema dalam hidup. Menurut saya ini banyak sekali dilemanya. Saya kira terima kasih ya. Minta maaf saya cukupkan kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dan atas segala kekurangan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Yusril, sehat selalu. Insyaallah, mudah-mudahan.